Siap. Hukum air mani suci. Pakaian yang terkena air mani boleh dipakai sholat. Ini pertanyaan. Ya bakal tuan ketemu dengan ini. Hukum air mani suci. Pakaian yang terkena air mani boleh dipakai sholat. Kepada itu ini dia bakal tuan. Bagian ada bakal tanya. Nggak tahu no. Ara melekok aja ke. Izin darah langsung ya ike beneran lo. Iya menjawab ini. Oke jawab lagi. Gini. Air mani itu hukumnya suci. Boleh nggak pakai pakaian yang kena air mani itu kita pakai sholat? Kalau masalah boleh tidak bolehnya, boleh. Kenapa? Karena air mani itu hukumnya suci. Berarti pakaian yang kena sama air mani hukumnya suci. Karena dia suci maka boleh dipakai untuk sholat. Bagus taruh hamal lidah deh. Lain mampuno. Riri. Awah ya gala boy. Nanti balik lah. No, lain mampu. Lagu masalah kangen deh aja. Boleh, silakan. Nah karena dua telua putih ini balik kan udang. Terus lanjut. Saya bertanya lagi. Kalau kita wudhu kadang belum yakin bersih 3 kali, apakah boleh lebih dari 3 kali basuh muka? Begini. Basuhan yang pertama, hitungnya basuhan pertama si para ulama pirang. Ketika naselapu bagian sita biso ino kena. Misalnya arak dengan biso muka watalu kali ini ngene dong. Aku dek mana lah aku kena. Maka inom dek namanta hitung say. Kapan dihitung 1? Kalau udah semua bagian ini kena. Misalnya si kelima no lah aku kena. Maka si kelima itu hitungnya basuhan per. Berarti setelah itu ya udah lanjut lagi 2, 3. Dan kalau bisa jangan sampai lebih dari 4. Kenapa? Jangan bikin jalan untuk syaitan. Iranga dengan was-was bara inu. Total was-was ki. Ini yakin. Nah yakin ya ragu lento takbir ye. Omo. Jari-jari. Suwe takbir. Lawan was-was. Wudu anu ndek jari-jari. Yakin. Enggak sebut dengan angka lu ya ngomong nang nalo tenang nih tema ini. Nah jadinya arah ini betul telei tok deke angkune si was-was nu pagi nang pakaian mereka nekang bendera ternyata gateng gote kang parana kendangan lu mengenai nekang bendera de mereka kang kecialo Kenapa? Dia takut kalau di bawah nanti parana arak debu ino kana lu anjing kata-kata ini mare kana tiba apa rana kalau bina ino mina amarana ndek yakinnya. Jangan sampai gitu-gitu amat. Bahaya. Bahaya barang yang berari no. Kanjenana alladzi waswisu fi sudurin nas nganakan ai iramnya dan waswas setan no. Kandak turut tayingan kan artinya kalau lebih dari 4 basuhan. Terus Pak Ustadz ngombe doa terpotong kuku. Ngombe doa antam potong kuku niku mandek teke. Pokoknya niat wis sunah wanda. Niat wis sunah wah. Jadi baik. Mereka balik ini. Ke harak ini maka tuan manik. Boleh tanah bepe. Jam pira? Jam 10 tolong bisa dulu. Bukan noan. Meno. Adik ya. Selalu. Becat mereka itu ngetok yang mic. Sila. Saya mau bertanya Ustadz. Siap. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa was-was dalam keadaan sholat? Yang mikiran cewek ada kali ini meleset. Aku garing dengan Ustaz, penting aku juga. Tapi langsung
Oh no, pada zaman woi. Oh, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh dengar ke bahasa Indonesia kap ya. Kanggo ke apa bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Oh, balik. Boleh lah. Cakep lah, tak boleh. Kanggo kita udu adu ai idak nih tuh dengar nih. Kan ngopi bakatan dia. Tidak dapat bawa. Kanggo ketahuan Malik. Ngono kok panang di deh. Bau masih. Selalu ah. Beketan. Lupi lu. Tanya aku bacain deh. Panjang-panjang bacain deh. Dia paham kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terus. Bagaimana hukumnya ketika orang melakukan sholat keluar darah, maksudnya mimisan? Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dilanjutkan sholatnya atau gimana, Ustaz? Siap. Oke. Sekian. Waalaikumsalam. Oke, Malik. Yan, banyak. Ini. Sehat. Betul mikir ikut terus banget. Next, oke, kita jawab. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita menghilangkan was-was dalam sholat? Pertama, hendaknya perbaiki wudhunya bagus-bagus. Carante agar terkhusyuk dalam sholat. Geger bayang juga khusyuk itu. Insyaallah geger bayang. Tuh orang tuh kalau mau khusyuk dalam sholat supaya hilang keraguannya, coba tanya atas sholat no, tak kelebat. Kelebat ya. Marang kunda misalnya nih, tokol-tokol atau misalnya rak bawa si kelebetang, tak itu tok jampe. Katakanlah mohon maaf misalnya, aku kira ke futsal misalnya. Kadang mau futsal tuh geger itu, ini tok jam. Nah, ngenonda masih mau ganti deman gawe sembayang dengan sadikna khusyuk si Allah Subhanahu wa taala. Hilang keraguan-raguan. Ini juga kadang di jadi imam nih. Ya. Dengar aranda gini ya Mas Tarawih jamaah. Kita ada jadi imam nih ya. Lemasin dulu. Apalagi itu kan geger. Oh, ini pertama. Dua. Nggak lupa deh sebelum tesi sholat baca kul a'udzu birabbin nas. Ya baca kul a'udzu birabbin nas. Ini cara anta parana agar ndak ragu-ragu dalam sholat. Berikutnya yang namanya keraguan-raguan was-was itu dah turut tangan. Kali retok dah turut tangan. Semakin diikuti maka ini semakin berabuin semakin dikasih pupuk. Kalau dikasih pupuk semakin jari ya lepas ni was-was lu seliya tetua no seliya merabuin ada pupuk juga rabu balik ke seli balik lagi daman ni tengah wis no. Ini pertama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya wudu menggunakan idak? Hal aku pengajian tumben kulit pengetahuan gini udah ngadu bidak Bahasa Indonesia sih jelasan juga. Nah, seperti apa hukumnya orang berwudu menggunakan apa idak nih? Lumpur itu arah-arah terlupa. Pertama, yang namanya wudu itu hendaknya menggunakan air. Dan airnya itu air mutlak. Apa arane mutlak? Ai jamak basante. Ngomel ko mau wudu ngadu kupi. Hang bosan dengan dua parana ai jamak no kupi yo bekeng ende. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa? Ini air bukan air jamak, dinai mutlak. Ini janana dinai mutlak. Yang ini boleh diminum tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sama misalnya si lelah dengan dua jama miso menek no seprit tuh kudu miso menek.
Kagak bende neganggo. Anjai masih nono dah kanai. Kenyaman no dek kanggo masih. Nah ini yang ngaduai di pertama. Tapi kalau pakai lumpur bagaimana hukumnya? Itu bukan wudu. Lagu dan nakilin diri inapun wudu. Ya, nyertu beda lagi kalau nyertu kan nanti kalau nyertu itu kan mana kadun tembar siang kan? Benangka dengan wudu nagin bersih dengan lumpur. Ya wudu nyangkil lagi lumpurin diri dengan dulu. Apa rane idak tuh. Nanti kalau bab misalnya bab tayamum beda lagi. Nah, jadi kalau hukum berwudu pakai lumpur, benetoan dengan rei. Sudu ino cukup pakai air. Nah, itu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang mimisan ketika sholat? Ada air keluar dari hidungnya. Yang keluar ini bukan air, tapi yang keluar itu apa? Darah. Bagaimana hukum sholatnya? Maka hukum sholatnya pertama, lihat dulu darahnya ukurannya apakah sedikit atau banyak. Luwek ke segala apa kejik. Mereka ukuran luwek kejiknya kebiasaan. Ya biasa di tata ini ya luwek nomor luwek. Udah habol, kalau dia luar nabol. Maksudku nih ukuran apun. Akannya kan luwek. Akannya kira-kira ukuran ada luwek. Kalau misalnya ukuran banyak itu segini misalnya, maka kalau dia keluar seukuran segini, maka batal sholatnya. Tapi amun di tempat lain, aduh sekejik gini, amun kejik ini batal sholat. Ini kalau yang keluar darah. Kalau mimisan yang keluar tuh air, kayak orang pilek tuh, oh kan dengan pilek ini yurus sugul, muna bersih rusuh aman, kan nara. Udah menepak kalau jamaah aja. Udah bersih, sugul lah jangan aman. Lagu muni. Udah sosinan. Dah aku yang mati nih. Oh iya. Mana berwarna yang tangkang aja ya. Sorry ini juga nih. Oh saya mana sih? Oh. Baru ayo nu pembelian kata tanda juga. Hey, aku mau berwarna sugul. Det inon dek na enggak apa namanya tuh? Dek na ngalir ka. Ya kan kalau dia sugul nah hati-hati ini jabare arah indikasi jadi najis. Nah, ngono kurang lebih kah. Nah, kayak arah Malik dari Facebook ya. Oke. Ya jalan dulu. Dia bertanya, "Ku jawab apa biar deh?" Ini koran. Oh, ini pilu ini pe sama koran ini, geng. No. Baju biru zaman. Kita baca ya, bentar. Donglim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terkait dengan masalah wudhu di Lombok Timur, mayoritas orang tua kita adalah petani. Nah, banyak dari orang tua kita kakinya pecah-pecah. Efek terlalu sering menginjak air embun di pagi hari. Nah, yang ingin tiang tanyakan Pak Guru, Pak Tuan Guru, apakah sah wudhunya orang tua kita yang kakinya pecah-pecah? Karena tidak menutup kemungkinan orang tua kita menginjak kotoran yang najis dan masuk di celah-celah pecahan kaki tersebut. Kemudian tidak hanya kotoran yang masuk, tapi tanah juga sulit dibersihkan di celah-celah pecahan kaki. Karena seperti apa yang disampaikan, kotoran bekas yang masuk di celah-celah kuku harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, yang pertama, kadang orang tua kita tuh ada yang belah-belah, nah ya. Kalau dia jelas dilihat di sana najisnya bersihin. Lagu mundi nara, berarti nggak usah. Karena dengan selaku nggak semua kaki yang belah-belah itu pemainnya si najis kan. Hanga bersandal tak dengan aman ya. Nah, tapi kalau kita lihat najisnya baru dibersihin. Kalau misalnya nggak kita lihat, bah aman dia nang bumbi. Nah, no. Berikutnya. Apa ini? Jika salah satu bagian dari anggota badan kita terkena tinta kemudian masuk waktu sholat, kemudian setelah dibersihkan tinta tersebut tidak bisa hilang sampai akhir waktu. Nah, daripada kita ketinggalan waktu, apakah tintanya itu siaran tinta hindi na bau tamay no, insyaallah mau tinta spidol, tinta apa nah ini no, stabilo, pulpen.
Bau ya tamai ini aja nih. Lagu ini marah kotek karena kutek atau cet. Ini aja deh bau ini. Aku mana tinta-tintaan aja, insya Allah aman. Bau ya tamai kah? Oh, kenapa kurang lebih? Arak dengan ide pakai tanah.